Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Salam sehat tentunya. Eh, Kali ini saya akan menunjukkan contoh pemancar AMPWM. Ini pemancar AMPWM. TX-nya ya, bagian TX-nya. Ada yang dari input audionya dari source atau dari katakanlah kaki emitornya, ada yang input audionya dari drain atau dari kaki kolektor. Nah, ini contoh dua dua konsep itu. Yang ini, yang sebelah kiri ini inject drain, yang sebelah kanan ini inject source. Oke ya, yang saya jelaskan yang inject source dulu aja biar mungkin teman-teman bisa ini ya, bisa jelas gitu meniru nanti seberapa sederhananya ini. Ya ini ya kayak gini nih. Kalau inject source itu sebenarnya sederhana aja. Tegangannya cukup satunya itu sekitar nanti dari DDS ya, dari DDS atau exciter atau VFO. Nanti masuknya ke bagian TX ini. Ini bagian blok sini, blok TX ini, blok buffer, driver. Nanti ini final. Ini bagian blok TX-nya segini. Kalau ini blok audionya, ini penguat preamp, ini TL494 ini ada generator, ada komparator sampai dengan buffer saya kuatin buffer ini pakai 2N3904 masuk ke komplement PD139140 masuk ke finalnya ini boleh macam-macam nih. Kebetulan yang ini saya coba pakai IRFP 460. Nah ini dia udah damper. Jadi sederhana, satu dayanya kalau untuk yang index source cukup tegangan driver ini bagian blok sini. Ini kita bisa 15 hingga 20 volt. Kemudian ini generator blok ini 12 volt. Nah, terus bagian blok finalnya baik final PWM maupun TX itu jadi satu, ini cukup tidak harus terregulator. Jadi misalkan kita ada tegangan 50 volt boleh atau lebih juga boleh. Ya, kalau saya saranin minimal ini 50 volt biar agak besar ya. Ini kapasitas sekitar 100 watt. Jadi sederhana, satu dayan cuma 1, 2, katakanlah 15, 18, 20, 20, 12 sama 50. Mungkin juga ini bisa jadi satu trafo, nanti trafonya 20 volt misalkan, kemudian pakai 7812 untuk masuk sini juga bisa. Jadi satu buat trafo bisa untuk optionnya, untuk ada akses ada ekstranya, bisa dipakai buat ini. Nah, bagian buffer, bagian driver sama generator. Kemudian bagian panelnya ini cukup 50. Nah, bloknya setelah ini generator, panel, ini low pass filter. Low pass filter PWM, ini low pass filter PWM. Ini C2-nya sekitar 1 hingga 2 mikrofarad ya. Ini kemudian ini tegangan masuk sini nih 50. Dari ampere meter boleh masuk ke sini. Nah, ini RFC biasa, RFC masuk ke, saya lebih senang pakai transformer, ini bisa langsung 50 ohm ya. Tanpa low pass filter ini sebenarnya udah bisa langsung, tapi ini untuk memfilter ya. Jadi ini saya decoupling. Ini yang penting di atas 100 nano atau di atas 100 104. Kemudian masuk low pass filter. Ini low pass filternya saya menggunakan kawat sekitar 1,8, 13 unit ya, diameternya ini sekitar 3/4 in. Kalau pipa paralon 3/4 in. Kisarannya antara 12 hingga 14 unit. Ini saya satunya. Ini kalau teman-teman ada 470 boleh. Kalau saya adanya nih dapatnya 102, jadi saya seri aja 500. Di sini 102 juga ada 4, tapi seri paralel, jadi ini sekitar 1000. Ini di sini juga 102-an di seri jadi 500 PF nah kira-kira. Nah, masuk ke
relay ini untuk memisahkan antara ke antena sama ke receive nih, antara untuk receiver atau pakai exciter atau pakai radio kempitan boleh. Yang ini ke antena, ini relay. Nah, relay. Nah, perlu teman ketahui juga kalau yang ini, kalau kita buat versi ini kan versi untuk radio break-breakan ya atau komunikasi, itu yang di break switch ya, di break switch tegangannya itu kalau ini continuous ya, generatornya continuous, misalkan DDS juga continuous. Bagian TX-nya nih, bagian final ini continuous, dikasih continuous aja langsung. Nah, yang di relay itu tegangan driver ini, tegangan driver apa TX-nya nih yang kasih tegangan. Jadi pada saat TX apa RX nanti gitu. Jadi tegangannya cuman sederhana. Jadi inputnya ini nanti dari source audionya. Jadi ini outputnya nanti dari low pass filter ini masuk ke source-nya. Ini source. Oke. Nah, ini inject source. Saya sekarang yang inject drain. Nah, inject drain. Jadi inject drain ini injeknya dari kolektornya ya, dari kolektornya. Oh ya, saya jelaskan lagi nanti di sini aja ya, di sini. Ini sama dengan yang tadi inject source, yang ini inject source. Ini inject drain. Generatornya apa? Bagian TX di sini. TX ya, dari DDS atau osilator. Maaf. Dari osilator masuk ke BD139, ini RF 540, ini panelnya bisa tipe K, bisa IRF. Bebas lah ya, tergantung teman-teman punyanya apa, dapatnya apa, bisa dipasang. Oh ya, ini bagian driver sekitar ini dikerjakan di kelas E. Ini sekitar 1 lilitan ke primer, ke sekundernya. Ini 2 lilit ke primernya. Ini sekundernya 1, primernya 2 lilit. Cuma 2 lilit aja nih ke final ke driver. Ya, finalnya ini ya, transformer ini seperti yang biasa itu, primernya ini 2 lilit. Nih, saya menggunakan 4 ini biar jumlah lilitannya bisa lebih sedikit. Ini primernya 2 lilit, dapatnya sekitar 35 mikrohenry. Nah, sekundernya ini sekitar 6 lilit kalau nggak salah, dapatnya sekitar 100 mikrohenry. Ya langsung nih, satu ke ground, satu ke output. Ya, ini low pass filter ini sama juga. Ini jumlahnya lilitannya sekitar antara 20 hingga 30 lilit. Kira-kira begitulah kawannya, terserah adanya apa teman-teman. Ini C1, C2, C3 nih, ini sama 1 mikro hingga 2 mikro sama mikrofarad. Ini sama. Lilitannya ini sama sama yang sos, sama semuanya, ini juga sama semuanya. Bedanya dari sini nih. Di generator PWM-nya ya, di sini dah. Penguat preamp tetap pakai 741, nih generator komparator semuanya pakai TL494. Ada satu saya menggunakan IC TLP 250. Nah, bedanya tegangannya ini di sini TLP 250 ini harus dibutuhkan tegangan tersendiri floating. Jadi TLP 250 ini dikasih satu daya cukup 12 volt aja, tetapi plus minusnya tidak boleh salah satunya digroundkan atau minusnya digroundkan ke body, nggak boleh. Jadi dia gantung, floating tuh gantung. Jadi khusus kita buatkan pakai trafo sendiri, adaptor sendiri yang negatifnya tidak jadi satu dengan yang lain. Gantung karena ini nanti masuk ke gabung ke bagian final PWM. Nah, floating di rangkaian sudah ada. Jadi tegangannya ini tambah satu lagi. Kalau yang ini tadi bagian TX-nya driver ini katakanlah 20 volt atau 18 ya. Ini 12 volt khusus buat generatornya. Khusus TLP-nya juga 12 volt, tapi gantung, nggak boleh. Groundnya nggak boleh dijadiin satu. Jadi 1, 2, 3, 4 satu dayanya, ada 4. Ada daya 4. Ya, kurang lebih gitu. Nah, bedanya apa sih? Nah, kalau tingkat kepraktisan, kalau newbie atau permulaan, mungkin teman-teman bisa mencoba yang inject source gitu. Tapi kalau untuk sudah kepingin ada tantangan, ada challenge-nya itu, ya pakai ini. Nanti audionya mungkin bisa dibedakan. Ada sensasi-sensasi khusus mungkin ya. Kalau saya sudah coba, coba teman-teman nanti bisa coba.
Nah, ya kurang lebih begitu. Jadi kalau saya bedakan ini kalau apaan? Nah, itu seperti ini ya, ini yang ini injek sos, yang ini injek drain. Kalau dilihat dari simplifikasinya itu lebih simpel yang injek sos. Kalau injek drain ini apa namanya, ada tambahan ya, tambahan di bagian generator penguat PWM, penguat driver PWM-nya. Sebenarnya hampir sama. Kalau yang ini juga ada penguatnya pakai BD139140. Kalau ini TLP 250, yang ini TLP 250. Saya kira cukup ya itu. Nah, apalagi ya? Ya mungkin kalau ada yang belum jelas, silahkan tinggalkan di kolom pesan atau komentar, atau langsung ke WA juga boleh. Oke, tetap semangat. Tunggu ada video-video berikutnya. Ada teman-teman yang menanyakan juga mengenai skematis. Dijelaskan videonya. Oke, nanti next lah ya. Tetap sehat teman-teman. Sampai jumpa di berikutnya, di video berikutnya. Assalamualaikum.